Selamat sore buat sahabat-sahabatku di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Bersama teman-teman yang lain ya, para konten kreator, begitu juga sahabat kita yang memang begitu sangat berani, Saudara Rizmon Sianipar, tetap semangat untuk menyampaikan perihal tentang kebohongan-kebohongan yang selama ini dilakukan oleh mantan presiden kita. Bahkan salah satu universitas ternama di Indonesia yang pasti kita sudah tahu ya, karena lewat beberapa perihal tentang ijazah palsu sesuai dengan data-data yang sudah disampaikan oleh Saudara Rizmon, sudah mungkin tidak terbantahkan lagi. Namun alih-alih teman-teman, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, biarlah dalil-dalil tersebut yang membuktikan. Begitu juga dikatakan oleh beberapa orang ya, termasuk Otto Hasibuan, pengacara terkenal. Oke lah teman-teman. Tapi teman-teman, saya mengucapkan terima kasih endorse dari sahabat kita Rizmon Sianipar yang sudah memberikan komentar atau membalas komentar saya ketika saya mengatakan kepada sahabat kita Rizmon Sianipar untuk tetap semangat dan maju terus menyuarakan kebenaran. Teman-teman, sore ini masih tetap data-data yang disampaikan oleh Saudara Rizmon akan saya sampaikan dan saya kemas di dalam bentuk konten yang saya akan buat. Namun sebelumnya teman-teman, ini adalah kiriman sahabat kita, saudara kita. Kalau dari marga, adik saya ya, karena dia adalah Sianipar. Baik, ini adalah kirimannya ya. Namun untuk lebih jelasnya kita intro dulu. Sebentar sahabat-sahabatku. Oke pemirsa, kemarin ada video saya yang banyak di-report sepertinya ya, lalu di take down oleh YouTube. Terserahlah ya, nggak peduli saya ya. Bukan kalian yang mengatur saya yang tukang report-report itu ya. Ya bukan kalian. Ya kalau kalian report lagi, saya upload lagi. Mau apa kalian? Nggak peduli saya sama kalian ya. Ya, apalagi buzzer-buzzer report-report itu, nggak peduli saya itu ya. Tahu kan, walaupun kalian take down ya, seperti apa dikatakan sahabat kita, Saudara Rizmon Sianipar, gak peduli saya itu. Wow. Kelihatan kan nuansa Bataknya, vokal Bataknya. Artinya teman-teman, ya mungkin suku apapun, kita bukan mau apa ya, siapapun orangnya, kalau memang itu sudah benar sesuai dengan data-data kita, dan kita lihat itu bohong, siapa yang tidak seperti tindakan yang dilakukan oleh Saudara Rizmon? Tapi mungkin sedikit orangnya. Yang penjilat itu banyak. Ya, Saudara Rizmon sampai di komentari tempat saya juga, ya di konten saya juga ada yang mengatakan bahwasanya Saudara Rizmon, begitu juga saya menerima sesuatu. Ya paling kita menerima apa? Seperti apa konten saya kemarin, seorang konten kreator yang memberikan informasi lewat berupa video atau katakanlah berupa konten-konten, itu adalah sesuatu yang mengingatkan kepada kita semua masyarakat agar kita sama-sama bergerak mengawasi, mengontrol jalannya pemerintahan, mengontrol kebenaran-kebenaran, mengontrol dan membongkar kebohongan-kebohongan. Apa kita mau seperti yang dikatakan oleh Saudara Rizmon? Bagaimana dengan anak cucu kita nanti? Supaya lebih lengkap, kita dengar lagi yuk apa yang dikatakan Saudara Rizmon, supaya lengkap dan terarah dan jangan salah paham. Sebentar teman-teman. Oke pemirsa, kita lanjutkan ini. Kemarin sudah kita kupas ya, orang-orang yang di dalamnya ini ya, yang skripsi, lembar pengesahan skripsinya itu kosong. Ya ini bagi saya ini sudah kejahatan akademik yang TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Ya, di dalam lembaga yang namanya lembaga akademik Universitas Gadjah Mada. Sampai saat ini pun ya rektor ya Bu Ova Emilia sampai saat ini tidak menanggapi, padahal ini kejahatan akademik yang sangat TSM ya, terstruktur, sistematis dan masif. Bagaimana seseorang bisa lulus tanpa ada verifier ya,
examiner, ya, pemeriksa, pengesah, ya. Ini kosong ini, pengesahan oleh dekannya aja di sini nggak ada. Jadi ini adalah toilet paper ini ya. Kemarin sudah kita Sigit Hardwinarto. Coba sekarang yang Edi Trianto tidak ada, saya Google, atau kebanyakan orang yang bernama Edi Trianto. Ya, Lembah Edianto lah sekarang ya. Sebelum kita ke Lembah Edianto, ya, kita lihat dulu ini ya. Inilah di Pronojiwo, inilah diehardnya ya, hardlinernya untuk Jokowi. Ternyata dia komisaris independen di PTPN 14 Makassar. Makanya dia diehard sekali ya. Diangkat oleh Joko Widodo, dia jadi komisaris independen, gajinya ya tentu miliaran. Makanya tadi di depan tadi ada beberapa screenshot dia jalan-jalan ke Paris dan segala macam ya. Luar biasa memang orang-orang ini. Dan sampai saat ini pun ya, Pak Pronojiwo ini ya nggak ada, cuma mereka itu mejeng-mejeng aja ya, temu alumni terus diapakan ijazahnya itu pun dari jauh, dari televisi itu syutingnya ya, jarak syuting distance-nya itu pun jauh ya. Gimana kita bisa melihat kalian tak bawa bungkus kacang pun nggak kelihatan ya, karena jauh dari focal point-nya, dari fokus dari kamera tersebut ya. Makin hari makin begini ceritanya. Sahabat kita Saudara Rismon begitu banyak memberitahukan data-data dan fakta-fakta. Bahkan ini katanya kejahatan yang sangat luar biasa. Apalagi UGM adalah universitas yang sangat didambakan oleh semua orang. Apalagi seumuran kita kemarin ya. Seperti yang saya katakan di konten yang lalu, saya hanya dapat di provinsi. Teman-teman, salah satu penyebab kenapa ini berlarut-larut. Seharusnya, kalaulah memang Pak Jokowi langsung menunjukkan ijazahnya, tidak merancang hal-hal yang lain, dan banyak menguntungkan kepada pihak-pihak yang menolong agar suara kebohongan ini tidak terbongkar. Memang seperti yang saya katakan teman-teman, sangat susah kebohongan ini untuk dibongkar. Apalagi dia pasti berjilid-jilid dulu. Tapi suatu saat kebohongan itu pasti akan tercium juga dan akan terbongkar. Itulah makanya peranan kita semua, sahabat-sahabatku, yang mau menonton, bahkan yang melihat, mendengar, yang share, like, komen, itulah yang membuat kita semakin semangat. Dan ingat sahabat-sahabatku yang mengatakan bahwasanya kami melakukan karena ada dibayar dan politisasi. Tidak, kami serta-merta, kami nomorkan satu hanya untuk membongkar kebohongan demi kebenaran, keadilan, kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita sudah capek, kita sudah lelah. Ayo, tunjukkanlah ijazahmu Pak Jokowi. Tunjukkanlah skripsimu. Kalau memang Bapak mungkin pernah kuliah tidak tamat, ucapkan saja. Atau seperti kata sahabat kita Rismon, atau mungkin karena banjir, gempa hilang, ya ditunjukin aja data-data bahwasanya kita kehilangan ijazah dan muncul ijazah baru dengan font yang atau format yang baru. Namun teman-teman, kita belum puas ya apa yang dikatakan oleh saudara Rismon, karena lagi-lagi dia pasti punya trik-trik dan data-data terbaru. Ayo kita dengar lagi sebentar teman-teman. Jadi ini kita misalnya load Prono yang mau kita kita analisis skripsi Jokowi. Nah ini ya yang dikasih oleh ini di apanya ini di apanya lah pokoknya Pronojiwo ini ya. Nah inilah dia. Katanya di upload dia yang diributkan di media massa, media sosial sekarang. Jadi kita nggak boleh percaya aja semua ya. Jangankan seorang Pronojiwo ya, keluaran Baris Krim Polri aja, lab komputer forensik Mabes Polri saja manipulasi penipu ya oleh Tito Karnavian, Krishnamurti
dan Muhammad Nur Al-Azhar sebagai kepala laboratorium komputer forensik kasus Jessica Wongso. Itu aja mereka penipu. Ya, video yang tajam aja diotak-atik pakai Red Shock dan Freemake. Apalagi seorang Frono Jiwo, apalagi PSI, ya harus kita ini. Jadi bukan yang disebar itu otomatis dia, oh itu benar itu ya itu anak SD itu. Ya, kalau semua kita terima, UGM kita terima penjelasannya, padahal kesesuaian teknologi tidak benar, lembar pengesahan tidak ada dosen penguji, ya. Terus dekannya saat itu Sumitro atau Swemitro, namanya saya sudah salah. Terus di tanggalnya juga, tanggal pengujian nggak ada. Di siapa dosen penguji pun nggak ada. Masa kayak gitu kita terima? Ya siapapun tetap kita challenge ya. Tidak percaya kita. Ya, sepaham dan sepakat dengan sahabat kita Rismon Sianipar. Kita tidak akan percaya apapun yang dilakukan baru-baru ini ya, diekspos di medsos. Apalagi PSI. Aduh. Jadi teman-teman, sahabat-sahabatku, apa yang sudah dirinci dan infokan oleh saudara Rismon itu benar-benar dengan fakta dan data, ya, bukan memberikan penjelasan tapi tidak mengikut sertakan data. Diikut sertakan pun data, tapi data-data yang bohong juga, ya sama doang kan teman-teman. Intinya teman-teman, di akhir penghujung konten ini, mari kita tetap bersatu menyuarakan tentang bagaimana membongkar habis kebohongan yang dilakukan oleh mantan seorang Presiden Republik Indonesia. Lagi-lagi teman-teman, OCCRP saja sudah merilis bahwasanya salah satu pemimpin terkorup di dunia ada di Indonesia. Siapa dia? Pasti sudah tahu. Baiklah teman-teman, kita tetap sepakat dan semangat untuk bisa mengawasi, mengontrol jalannya pemerintahan. Apapun yang saya berikan di dalam konten ini, semua ini berdasarkan data, berdasarkan apa yang saya terima melalui media TV, melalui media online, dan sebagainya. Untuk itu sahabat-sahabat, terima kasih buat saudara Rismon yang tetap sepakat dan semangat untuk menyuarakan, untuk membongkar perihal tentang ijazah palsu. Bersama-sama dengan kita, saya, sahabat-sahabatku, salam perjuangan, merdeka, 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 hidup rakyat Indonesia.